Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kita semua boleh berkumpul kembali, mau beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu bagi setiap kami boleh ada hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah selalu menjagai kami, melindungi kami, bahwa di saat kita membuka mata kita masing-masing, kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan Yesus yang sungguh sempurna bagi setiap kami. Haleluya.
Tidak ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tidak ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ya Yesus, sungguh hanya Kau yang teramat baik buat setiap kami. Sungguh hanya kasih-Mu yang termulia bagi setiap kami. Kalau sebentar kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Tuhan yang fokuskan setiap hati dan pikiran kami supaya kami boleh bersama-sama semakin bersemangat memuji dan meninggikan nama-Mu. Bagi jemaat yang saya diberkati, bersama saya katakan amin. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Amin. Kita pujikan betapa hebat dan betapa kuat Tuhan Yesus. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
Puji Tuhan, masih semangat puji Tuhan? Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami, bahwa kami selalu bersyukur atas semua kebaikan-Mu yang selalu melawat setiap kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memfokuskan hati dan pikiran kami untuk sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bapa yang
bersama-sama akan kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada tim gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani pagi hari ini. Puji Tuhan, kita tetap bersyukur karena pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan kita dapat beribadah. Mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita melihat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bergantian. Saya terlebih dahulu, selanjutnya jemaat dan seterusnya kita bergantian. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan.
Kita bersyukur saudaraku di dalam ayat ini kita melihat judul perikop ayat ini ada panggilan dan pilihan Allah. Dan kita adalah yang sudah dipanggil dan dipilih Allah menjadi anak-anaknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, oleh karena kasih-Nya, kuasa-Nya yang mulia dan ajaib sudah memanggil kita, menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita menjadi bagian di dalam kehendaknya, di dalam kemauannya, ya, dalam hadiratnya. Dikatakan di sana di ayat yang keempat, kita beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita disebut Tuhan, kita memperoleh bagian di dalam kodrat ilahi, atau kita ini menjadi anaknya Allah, kita menjadi pewarisnya, ya. Kodrat ilahi yang sudah Tuhan berikan kepada kita bagi hari ini. Nah, saudaraku, pagi hari saya beri judul mempertahankan kodrat ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Yang kita sudah dipanggil dan dipilih. Nah, ini namanya kita berada di dalam kodrat ilahi. Nah, bagaimana kita harus mempertahankan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada kita, ya. Dan kita tidak hanya begini-begini saja, oh ya wis Tuhan tak terima kodrat ilahi, ya. Tetapi dari pihak kita juga harus mempertahankan, ya. Dalam 1 Korintus katakan, kerjakan keselamatanmu. Ya, tidak hanya diam-diam saja, hanya ya wis kita sudah terima lalu kita santai-santai saja. Tidak, saudara yang dikasih Tuhan, tapi kita harus mengerjakan, kita harus mempertahankan kodrat ilahi itu. Di ayat yang ke-5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Kita harus bersungguh-sungguh berusaha menambahkan iman kita, supaya kita bisa mempertahankan kodrat ilahi kita ini. Kita harus ada kesungguhan, ya, ada sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan saenake dhewe, bukan nek sempat, ya, bukan ya nanti kalau ada waktu, ya, tetapi dengan sungguh-sungguh, ya. Kita harus menambahkan kepada iman kita, supaya kita tetap dapat mempertahankan kodrat ilahi kita. Yang pertama, kita harus tambahkan kepada iman kita kebajikan. Saudara yang dikasih Tuhan, kebajikan adalah perilaku atau tingkah laku, perbuatan kita yang baik, sehingga kita bisa menjadi berkat, ya. Karena kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah dikasih kodrat ilahi, kita ini pewaris kerajaan sorga, saudara. Jadi kita harus menjadi berkat bagi sesama. Kita harus bisa dilihat orang, ya. Paulus katakan, kamu surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Jadi kehidupan kita itu diperhatikan, dilihat orang. Kalau kita mesti salah sedikit, pasti, lah kamu kan anak Tuhan, kamu kan Kristen, kan seperti itu, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Filipi 4 ayat yang ke-5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui orang. Jadi perilaku kita, kehidupan kita, tingkah laku kita ini harus kita tambahkan yang baik, lebih baik lagi, ya. Kalau sudah baik, ya puji Tuhan, kita tambahkan lebih baik lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita harus memberikan kebaikan kita atau tingkah laku yang baik kita ini di hadapan orang, diketahui semua orang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya memang kita tidak selalu happy-happy, kita tidak selalu senang-senang, kita juga menghadapi masalah yang selalu mencucurkan air mata, yang selalu ya membuat kita ini galau, ya. Tetapi tetap tingkah laku, perilaku kita harus tetap baik, karena kita itu mau tidak mau, kita sudah dilihat orang, ya. Kita sudah diperhatikan oleh dunia ini, ya. Karena kita ini pengikut Kristus, ya. Karena Tuhan Yesus sudah katakan bahwa kamu juga akan diperhatikan oleh dunia, ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kebajikan kita, perilaku kita harus kita tambahkan, ya, untuk lebih memperkuat kodrat ilahi kita.
Yang kedua, kita harus menambahkan kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara yang dikasih Tuhan, pengetahuan dari kata tahu. Tahu akan firman Tuhan. Pengetahuan akan firman Tuhan. Kita harus tambahkan di dalam pengetahuan kita, pengenalan akan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara bisa mengenal Tuhan ya, jangan hanya dengan kata orang, tapi baca firman Tuhan. Saudara akan tahu siapa Tuhan, mengenal Tuhan yang sebenarnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tambahkan pengetahuan kita ini akan firman Tuhan. Baca saudara firman Tuhan ini, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau saudara baca Alkitab ini secara rutin dan setia dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan melihat hati Tuhan, karya Tuhan yang dikerjakan Tuhan, rencana Tuhan akan dunia ini. Bagaimana itu saudara pasti akan tahu ya. Kalau saudara baca dengan rutin ya. Walaupun dulu saya ikut Abba ya, dari Bukem itu ikut Abba ya, ayo baca Alkitab setiap hari 3 pasal. Nah di situ saya juga saya sudah mengikuti 5 kali ini ya Bukem ya, 5 kali putaran ini, 5 kali ini. Jadi kalau orang sebelah bilang sudah datang menglimo ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tetapi setiap kali membaca itu mesti ada sesuatu yang pengertian yang baru yang Tuhan tambahkan ya. Yang dulu waktu saya baca nanti juga ada yang baru. Terus sekarang ini sudah putaran yang kelima, nanti ada aja yang baru yang Tuhan berikan. Padahal kita terus membaca Alkitab yang sama, tetapi karya Tuhan, wahyu Tuhan, hikmat Tuhan itu selalu Tuhan berikan. Ya ini namanya kita menambahkan pengetahuan kita ya. Jangan meremehkan alas cuma baca Alkitab atau airnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hanya sekedar membaca, kita tidak akan ngerti. Saudara. Kita baca pelan-pelan. Nah kalau pagi bangun tidur itu baca itu enak ya, karena pikiran kita masih fresh, masih kosong ya, kita diisi oleh firman Tuhan. Nah di situ saya baru ngerti ya, walaupun ya nggak sama sedikit ya keluaran sekolah kita ya, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ada sesuatu yang benar-benar baru kalau kita memang baca itu dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan, pengetahuan yang baru ya. Kalau di sekolah Alkitab kan kita baca Alkitabnya beda ya, pelajarannya Matius, nanti besok Korintus gitu. Jadi tidak dari awal sampai akhir, bukan pelajarannya hari ini Kejadian, besok Keluaran, tidak, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ya hanya begitu pelajarannya itu yang dikerjakan. Tetapi setelah saya mengikuti apa itu, saya benar-benar mengerti. Oh Allah begini ta, oh Allah begini ta. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menambahkan pengetahuan kita akan firman Tuhan. Dan juga kita juga harus menambahkan pengetahuan kita akan dunia ini ya. Karena dalam wahyu ini Tuhan sudah nyatakan semuanya apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Makanya kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan tahu semuanya. Dan saudara juga tidak akan takut dengan keadaan dunia ini, karena firman Tuhan sudah mengatakannya ya. Jadi kita harus tambahkan pengetahuan kita ya. Keadaan kita seperti ini itu Wahyu sudah tulis. Jadi saudara, kita harus tambahkan pengetahuan kita, baik akan kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan juga akan nubuatan Tuhan ya, yang akan terjadi di akhir zaman ini. Kita harus tahu ya. Dan kita harus bersyukur. Jangan kita, waduh gak enak aku hidup sekarang ya, melihat zaman ini wah susah ya. Saudara yang dikasih Tuhan, gak apa-apa ya. Karena Tuhan jaminkan, Tuhan akan berikan satu perlindungan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Yang terpenting adalah saudara mempertahankan kodrat ilahi. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita menambahkan pengetahuan kita
baik akan firman Tuhan ya, dan juga akan dunia ini, akan keadaan yang terjadi ya. Kita harus tahu ya. Nah, sekarang ini kita lihat di HP sudah berita dari luar negeri, berita dari mana sudah tahu semuanya saudara ya. Nah, itu adalah hal yang untuk kita berjaga-jaga untuk mempertahankan kodrat ilahi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kita harus menambahkan penguasaan diri dalam kehidupan kita untuk mempertahankan kodrat ilahi kita. Selalu penguasaan diri ada di dalam karakter kita. Kita harus menguasai diri kita, menambahkan penguasaan diri kita. Mungkin saat ini kita sudah sabar, tambahkan kesabaran kita. Tapi kadang-kadang memang kesabaranku habis gitu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak, kesabaran, penguasaan diri tidak ada habisnya dan terus harus ditambahkan ya. Penguasaan diri ini adalah seperti rem dalam setiap kendaraan bermotor ya. Jika sudah melaju kenceng, kita ngerem cerit gitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, penguasaan diri di dalam keinginan kita ya, dalam kemarahan kita ya, di dalam Galatia 22:23 itu adalah buah roh ya, saudara pasti hafal ya, 9 buah roh ini ya. Ya, kasih sukacita dan sebagainya, dan terakhir adalah penguasaan diri ya. Penguasaan diri ada di urutan yang terakhir sebagai kunci ya, sebagai kunci untuk semua buah itu ya. Mungkin kita punya kasih, kita punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan lain sebagainya, tapi kalau kita tidak bisa menguasai dirinya, kita tidak bisa menguasai ya, harus kemarahan kita tidak bisa kita rem, keinginan kita ya, yang suka shopping, belanja ya. Sekarang belanja tidak usah di mall, di rumah saja bisa belanja ya, pakai Shopee, pakai apa aja ya, saudara. Ya, mesti ya, beli di Shopee aja Mbak Yanti. Nah, gitu. Tak pikir-pikir di Shopee, nanti barangnya datang lagi nih. Nah, sering yang dikasih Tuhan, ini belanja yang harus kita kuasai ya. Belanja yang baik ya tidak apa-apa, yang diperlukan saja, yang dibutuhkan ya. Kita harus menguasai diri ya, untuk ibu-ibu wanita yang belanja ini. Penguasaan diri adalah kunci dari semua buah roh ya. Percuma kita punya semuanya, tetapi kita tidak bisa menguasai diri ya, terlebih di dalam kesabaran ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menguasai diri, kita harus sabar ya, dengan semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin dalam setiap hubungan kita ya pasti ada dengan sesama itu pasti ada gesekan ya, pasti ada bentrokan di rumah, di pelayanan, di kerjaan ya, pasti ada yang boncek ada yang menjengkelkan ya, ada yang membuat kita itu ya bagaimana gitu ya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menguasai diri kita ya. Apapun yang terjadi, kita harus kuasai diri kita untuk mengerem setiap hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga yang harus kita tambahkan di dalam kita mempertahankan kodrat ilahi ya. Yang ketiga adalah penguasaan diri. Yang keempat adalah kepada penguasaan diri ketekunan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tekun juga di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kalau saudara masih sekolah, ya tekunlah belajar, ya. Tekunlah mencari ya untuk keberhasilan dalam sekolahmu ya, yang kuliah, yang sekolah ya. Saya itu sering ubrek anak saya, ayo belajar, ayo sinau ya. Si anak ini, ayo, nah saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tekun. Kalau nggak tekun ya bagaimana kita bisa mencapai masa depan kita ya. Apapun yang kita kerjakan, mungkin saudara bekerja, tekuni ya, tekuni walaupun pekerjaannya hanya gajinya sedikit ya. Dulu almarhum ibu saya itu sangat tekun ya. Hanya
bekerja di orang, ya ikut orang, pabriknya bukan besar, kecil, tapi dia tekun ya. Mulai gajian tahun itu, tahun sekitar 82-an, 83-an gitu ya ibu saya kerja. Gajinya itu saya ingat 2.500 ya, 2.500 saudara dikasih itu. Tapi dia tekun ya, dia kerjakan ya. Daripada dia cari yang gede tapi ya nanti jauh, naik kendaraannya bagaimana. Nah, dia berpikir, wes yang penting dekat, gajian sedikit, pokoknya ditekuni, dia bilang begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Dan akhirnya dia bekerja sekitar 25 tahun ya. Ini adalah bukti ketekunan dalam bekerja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita Tuhan percayakan saudara bekerja, puji Tuhan, tekuni itu. Kalau memang Tuhan kasih lompatan yang lebih baik, ya kerjakan. Tapi selama belum ada, wes aku gak kerja, bayarannya titik, golek sing akeh. Ya. Terus akhirnya dia keluar, di rumah ongkang-ongkang kaki, mangan tidur ya tambah hancur saudaranya kasih Tuhan. Ya. Kita harus tekun apapun yang Tuhan kerjakan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan pun kita harus tekun ya. Walaupun kita tidak bisa punya talenta musik seperti mereka-mereka yang Tuhan berikan talenta musik ya. Kita tekuni aja yang bisa kita berikan untuk Tuhan ya. Saya tidak bisa main musik ya, nyanyi ya pas-pasan ya. Kalau lagi WL banyak yang salah seperti itu ya. Tapi tekun aja, wis kerjakan aja. Karena kita memberi yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita harus belajar ya. Pokoknya ditekuni dan belajar ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kapan hari saya sudah minta pamitan sama bukan sudah WL. Tapi ayo karena sudah gak ada yang WL, ayo kamu WL. Iya sih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tetap tekun ya. Bukan saya tidak mau melayani WL, saudara yang dikasih Tuhan ya. Sekarang sudah ada alasan-alasannya begitu ya. Hanya hukum yang tahu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tekun dalam hal apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena tekun itu menunjukkan kita ini setia. Di dalam Amsal dikatakan bahwa banyak orang yang baik, tapi orang yang setia, siapa yang mendapatkan? Orang setia ini sulit, saudara. Setia dalam pelayanan, ya. Setia dalam beribadah, setia, saudara. Tekun ini sama dengan setia. Karena di dalam ketekunan kita akan mendapatkan nanti ya harapan-harapan kita ya, impian-impian kita. Kalau kita tidak tekun ya, misalnya aku nanti mau jadi presiden ya. Kalau tidak belajar dengan baik ya tidak bisa, gak tekun dalam belajarnya. Kalian mau jadi apa? Cita-citamu menjadi apa? Tekuni untuk mencapai cita-cita. Tetapi juga kita harus berserah kepada Tuhan. Misal kalau Tuhan mau jadi presiden tapi Tuhan gak kasih ya tidak apa-apa. Tuhan pasti kasih sesuatu yang baru. Yang terpenting adalah kita tekun belajar, kita tekun mengerjakan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan berikan talenta di dalam perumpamaan dalam Matius ya, ada yang dikasih 10, kasih 5, dikasih 1 ya. Yang 10 dikembangkan, yang 5 dikembangkan, yang 1 malah rasa-rasa ditimbun namanya si jimu wis tekek ya, tidak dikerjakan ya. Dan Tuhan marah. Nah, serupa yang dikasih Tuhan berapapun talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya. Setiap kita itu mempunyai talenta, mempunyai potensi yang Tuhan berikan ya. Pasti ada ya. Mungkin tidak bisa di depan ya, sudah di belakang ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena dulu juga saya, Tuhan talenta saya ini apa ya, menyanyi ya kayak gini ya. Tuhan kasih hikmat nyapu gitu ya. Alah ya Tuhan ya, gitu ya. Saya masih remaja ya waktu itu ya. Foto yang lalu katanya Tante Lisa, ini Mbak Yanti ya. Cupu zaman sekarang gitu. Ya, nah saya itu Tuhan bilang nyapu. Jelas-jelas Tuhan waktu saya duduk ibadah, selesai ibadah,
Saya itu kan lihat semua pelayanan di TWL sehingga enaknya Tuhan, tapi aku gak bisa nyanyi seperti itu. Tuhan, aku bisa apa? Langsung suara Tuhan bilang nyapu gitu. Ya guys Tuhan, langsung nyapu ya. Semua pulang ya saya nyapu ya. Dan Tuhan tekuni itu semuanya Tuhan berikan, saya tekuni itu ya. Nyapu itu tidak apa-apa, nyapu rumah Tuhan. Tidak disuruh oma, tidak disuruh Tante Clara waktu itu ya. Langsung Tuhan sendiri nyapu, saya nyapu. Dan Tuhan izinkan itu tekun, saya tekuni ya. Dan Tuhan bawa saya untuk sekolah Alkitab. Dan sampai sekarang saya masih tetap nyapu. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan ya. Itu adalah ketekunan yang harus kita tambahkan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap bisa mempertahankan kodrat ilahi kita. Yang kelima, dan kepada ketekunan kesalehan. Saudara yang dikasih Tuhan, kesalehan ini ya orang sampai kita bilang soleh gitu ya, saleh ya. Yaitu kalau juga orang apa ya, soalim ya, bukan soalim ya, karena kita ini beribadah setia ya. Kesalehan ini berhubungan dengan ibadah, dengan cara kita hubungan kita dengan Tuhan ya. Kita harus menambahkan kesalehan kita, ibadah kita ya. Mungkin kita ibadah beda ya dengan pelayanan ya. Memang kita melayani, tapi ibadah itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan. Kalau kita selalu menyembah Tuhan dengan setia, dengan tekun ya, maka di dalam kehidupan kita itu akan mengalir roh Allah, sehingga dalam kehidupan kita ini terlihat ya. Orang bilang auranya bagus. Nah, kesalehan kita ini kelihatan kalau kita ini orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Pasti ada sesuatu yang menyenangkan. Saudara pasti bisa melihat orang yang saleh, merasakan kalau dekat dengan ini itu rasanya enak, ngomongnya enak. Dia kalau diajak curhat itu bisa memberikan jalan keluar. Ini adalah orang yang saleh. Bukan orang yang saleh yang hanya dilihat dari penampilan ya. Harus pakai jas-jasan ya, supaya kelihatan di pendeta gitu ya. Kalau Pak Gem ya jas-jasan karena kerja ya Pak Gem ya. Ya saudara, setiap hari jas-jasan. Bukan begitu, aku anak Tuhan, aku punya kodrat ilahi, setiap hari pakai jas. Enggak saudara, malah saudara diutangi uang nanti sama orang, ya dikira orang kaya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kesalehan kita, cara kita beribadah, cara kita menyembah Tuhan, kita harus tambahkan ya. Saat kita melayani di gereja ya, kita lebih lagi tambahkan kesalehan kita, jam-jam kita beribadah, kita tambahkan di rumah ya. Daripada kita melihat HP, mending saudara duduk menyembah Tuhan, memuji Tuhan ya. Renungkan firman Tuhan, dengar pujian. Dari pujian itu ada kita akan, kalau lihat baitnya pujian itu ya, kemarin benar ngomong sama Tante Lisa ya, lagu ini enak ya, rasanya menyentuh hati saya. Makanya setiap pujian itu dengarkan, nyanyikan dengan baik. Di situ kita akan bisa menikmati Tuhan. Nah itu menyembah Tuhan. Kita harus duduk ya, atau beribadah ke gereja, nyanyi gitu. Udah, di rumah saudara bisa memuji Tuhan sambil bekerja ya. Saya katakan kepada suami saya sambil lempar-lempar pekerjaan, memuji Tuhan, ingatlah Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sambil bekerja, sambil sekolah, renungkan semua kebaikan Tuhan. Itu cara kita menambahkan kesalehan. Dengan sendirinya hal itu akan muncul atau mengalir di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes katakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara, biarlah kita menjadi anak Tuhan
kita bisa menampilkan kesalehan kita ya. Kesalehan kita juga bukan hanya beribadah ya. Dalam soal ibadah itu hanya ada 3 ya. Yang satu memuji Tuhan ya. Yang kedua berpuasa. Yang ketiga memberi sedekah. Ini dalam maksudnya di dalam ibadah itu ada 3 hal. Jadi lakukan itu supaya kesalehan kita ini bertambah. Kalau kita puasa ya, jangan ada orang lain yang tahu. Kalau kita memberi sedekah, jangan ada yang tahu. Jadi tambahkan itu kesalehan kita ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menambahkan iman kita ini sehingga kodrat ilahi kita tetap nyata. Selanjutnya, kepada kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Jika kita sudah menambahkan semua kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketakunan dan kesalehan, dan sekarang waktunya itu mengalir keluar, yaitu mengasihi saudara-saudara. Yang dimaksud di sini adalah mengasihi keluarga dan saudara seiman. Kasihi saudara. Kasih ini berbicara juga sama dengan pengampunan. Kalau kita mengasihi itu kan pasti kita bisa mengampuni apapun kesalahan yang saudara kita perbuat ya. Wis juwekan apapun, wis merugikannya kayak apapun ya. Kita bisa harus mengasihi. Kita buktikan ya. Kita tambahkan kasih kita ini. Bukannya dia sudah memberi aku, ya itu yang aku kasihi ya. Dia suka memperhatikan aku, itu yang aku kasihi ya. Ya sudah biar dikasihnya memang tidak mudah. Malah tuh itu lo becek no, masa aku harus mengasihi. Belajar memang kita, daging kita memang tidak bisa sebenarnya. Kalau kita dilukai itu wis muangkelnya kayak apa ya. Nah sering yang dikasihkan, tapi biarlah kita mau belajar untuk mengasihi ya. Dulu saya bilang, Tuhan ya apa ya caranya supaya saya itu baik dengan orang yang bonceng saya gitu ya. Nah dulu itu waktu kalau dia sudah melukai saya tidak mau ketemu orang itu gitu. Saya itu dulu gitu ya. Nah setelah Tuhan ajarkan gimana Tuhan caranya untuk mengasihi sesama, itu saya tanyakan pada Tuhan. Karena kalau ketemu orang itu mangkel gitu ya. Ya dia bilang, ya berhadapan langsung dengan orang itu. Malah Tuhan. Nah akhirnya satu kali ya dengan sahabat saya ini mangkel gitu. Sudah tidak berhari-hari sudah tidak ketemu ya. Satu saat tanpa rencana kami ketemu. Aduh kayak apa ini? Nah, dan bilang, nah nyatakan kasihmu ya. Dia bilang begitu. Aduh gimana ini ya. Yes, dengan berat hati saya salaman kayak gini-gini ya. Ya, seperti yang sudah dilakukan hukum dan Pak Gom ya. Nah, sudah kayak dikasih Tuhan ya. Kita salaman ya baik-baik, walaupun yang sama tetap tidak enak ya. Biarkan saja. Ya, yang terpenting adalah kita melakukan yang terbaik. Kita harus menyatakan kasih kita ya kepada sesama kita. Memperhatikan yang kekurangan ya. Kita perhatikan ya orang, tapi juga saudara kita juga harus hati-hati. Kita juga harus punya hikmat ya saudaraku. Kalau Tuhan izinkan kita memberi, kita mengasihi orang ya, kita juga harus hati-hati. Satu kali juga saya ketipu gitu ya, karena begitu saya ingin mengasihi semua saudara ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah saksikan ada orang yang sudah aki-aki atau sudah kakek-kakek gitu ya, karena lemari saya itu menghadap ke jalan, jadi dia itu lihat buku saya itu banyak gitu. Akhirnya dia masuk, dia ngomong, buku-bukunya banyak ya, boleh saya pinjam gitu. Saya juga anak Tuhan katanya gitu ya. Ya wes saya persilakan masuk, akhirnya saya pinjemin buku. Lah dia pinjam itu banyak lah. Saya sudah karena kasih akan saudara ya sudah saya pinjemin buku-buku saya ya, pelajaran sekolah dan juga banyak buku ya. Dia pinjam, aku pinjam ini ya. Karena dia juga sudah tua ya, saya pikir sudah tua pengen baca itu kan saya senang ya membaca.
Akhirnya saya pinjemin lah. Nah, setelah dia bawa pulang, saya tanya, loh, kok aku nggak tanya alamatnya di mana? Ya, nanti kalau saya ambil kemana? Ya, wes, memang delalah ya saudaraku. Raib tak berbekas gitu. Sebenarnya Tuhan, gimana ini kok saya tipu ya gitu. Ya kasih akan saudara-saudara, tapi juga harus dengan hikmat. Ya, kita harus merasakan tuntunan Tuhan. Ya. Sadar Tuhan, ojo sampai meneh ya. Pokoknya hati-hati ya. Kita memberi juga harus tanya Tuhan dengan hikmat Tuhan ya. Nah, setelah yang dikasih Tuhan ya, kita harus menambahkan itu, mengasihi semuanya. Kadang-kadang juga saya itu mengasihi, wes banyak mengasihi, memberi ya. Tapi nggak berubah-berubah dia kelakuannya begitu. Saya pikir-pikir, alah Tuhan, kenapa begini? Maksud saya beri itu biar dia berubah, biar dia berpikir, malah jaga no. ya sudahlah Tuhan. Nah, setelah yang dikasih Tuhan, ini kita juga harus memberi juga harus dengan hikmat Tuhan. Kita harus bertanya dengan Tuhan. Bukan hanya kita mengasihi tanpa berpikir atau enggak, kita tanya Tuhan. Seperti Daud selalu bertanya, Tuhan, saya maju berperang apa enggak? Ya, dia bilang maju. Dia bilang jangan. Apapun itu ya, kita mengasihi pun kita juga harus bertanya kepada Tuhan. Bolehkah saya memberi? Bolehkah saya seperti ini? Harus jawabnya Tuhan gimana? Nanti saudara akan merasakan jawaban Tuhan itu bagaimana. Yang terpenting adalah tadi ya, hubungan kita yang sudah tadi itu, hubungan kita yang sudah bertambah, pasti saudara akan merasakan, mengerti jawaban Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang keenam, saudaraku, kasih akan saudara ya di dalam saudara seiman ataupun keluarga kita. Yang terakhir yaitu kasih akan semua orang ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya kasih akan semua orang ya tanpa pandang bulu, baik mungkin dia bukan di dalam kita ya, di luar iman kita ya. Kita harus mengasihi ya. Seperti saat-saat ini yang sudah mengalami bencana ya, yang mengalami bencana kan enggak hanya anak-anak Tuhan ya, banyak yang di luar Tuhan, jadi kita harus bantu ya. Mungkin kita jauh dari mereka, tetapi doakan saja ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kasih akan semua orang lingkungan saudara ya, yang mungkin teman saudara mengalami masalah ya. Saudara melihat mereka yang mungkin tidak di luar Tuhan, kalau mereka sedang curhat, ya berikan yang terbaik. Kadang juga orang nggak curhat sama kita, tapi kita yang harus datang. Ya. Kita harus tanyakan kenapa kamu ya pada teman-teman kita yang tidak mungkin seiman kita. Selagi dikasih Tuhan, kita harus beri perhatian, kita harus mengasihi sesama, kita harus bisa melihat. Ya, menjadi berkat bagi semua orang. Kasih kita tunjukkan kepada semua orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita di dalam keluarga kita mungkin tidak ada yang di luar iman kita ya, tetapi itu tetangga kita. Nah, saudara kalau di kampung ini ya, kampung saya hanya 2 orang yang anak Tuhan ya. Dia tunjukkan kita bisa mengasihi semua orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah hal-hal yang perlu kita tambahkan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa tetap mempertahankan kodrat ilahi di dalam kehidupan kita ya. Kebajikan kita, pengetahuan kita, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang harus kita tambahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi alatnya, kita benar-benar menjadi berkat bagi dunia ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saya tidak berbanyak firman, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Tadi sudah dikupas yang lebar oleh hambanya. Iya, bagaimana kita menjaga manusia, roh manusia, roh kita, yaitu kodrat ilahi kita. Ada banyak hal.
kalau ditarik garis merah itu semua tentang ketekunan, bagaimana kita tidak menyerah di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia tidak bertambah baik tapi bertambah berat. Bersyukur Jawa Timur ya tetap dilindungi Tuhan. Ya, ketika tidak menyalahkan yang di Jawa Barat terjadi bencana dan ternyata korbannya cukup banyak. Ya. Dan bahkan dari media sosial anak-anak Tuhan yang menyumbang pun ada yang salah, nyumbang tapi salah. Ya. Jadi persoalan kenapa yang menyumbang adalah orang percaya. Ya, kita berdoa supaya apa yang ditabur tetap sampai ke yang membutuhkan apapun itu. Tadi dikatakan yang terakhir adalah kita pada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Ya, seringkali kita beribadah, seringkali kita melayani, seringkali kita sudah merasa dekat dengan Tuhan. Saya katakan merasa dekat dengan Tuhan. Tapi apa buktinya? Apa buktinya kasihmu? Apa buktinya hatimu sudah beres dengan Tuhan? Apa buktinya kalau kamu ketemu dengan saudara si A, dengan si B yang mungkin tidak berkenan, apakah kamu bisa mengasihi? Kalau kita masih merasa, waduh saya tidak suka sama orang itu. Dan hari ini ya firman Tuhan dikatakan, biarlah kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Sulit memang. Jujur kemarin Jumat itu hari yang berat bagi saya. 2 hari 3 hari berturut, ya order jika masuk dan sebagainya, belum lagi masalah, belum lagi juga masalah kasih, belum masalah dengan saya katakan dengan bos saya. Kalau saya tidak tidak ada kasih dan sebagainya, ya pasti terlontarlah kata-kata yang mungkin negatif, ya. Dan mungkin hari ini saya sudah tidak bekerja. Saya bisa berdoa, Tuhan kalau memang kehendak-Mu, saya akan tetap bekerja. Kalau bukan kehendak-Mu, ya terjadilah. Dan hari ini dikupas tentang ketekunan dan sebagainya. Saya berusaha tekun. Bisa saja mungkin kemarin langsung saya pulang ke rumah, tapi tetap justru sampai harus lembur dan sampai tidak bisa doa malam di sini. Iya. Itulah proses, itulah yang harus kita lalui. Apapun yang terjadi, biarlah kita menjadi penyembah. Beberapa hari ini, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, kita ini khususnya tim Gembala, gereja kita ini apa sih yang menjadi ciri khas? Tapi saya lihat kita menjadi gereja, biar kita menjadi gereja yang pemuji, gereja yang menyembah. Amin. Kalau dibandingkan, bukan ini merasa sombong, bukan. Ya, dan jangan merasa sombong tim BAW. Saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah kasih adik terkasih. Mungkin kita punya kelebihan di situ. Jadi karena itu menjadi sesuatu yang lebih. Kalau itu talentamu, kasih pada Tuhan. Kalau bisa 120%, 200%. Sehingga talenta tidak diambil daripadamu, tapi Tuhan menambahkan, dan Tuhan menambahkan. Biarlah kita menjadi emas yang murni, dan kita menjadi bejananya Tuhan. Ya Tuhan, aku mau dibentuk itu. Biarlah kita menjadi manusia penyembah, pribadi penyembah, pribadi pemuji,
yang terus dan terus dikatakan tekun. Apapun yang terjadi, biarlah kasih kita terus mengalir dan tak pernah berhenti. Iya, kali ini kita sudah dibekali. Biarkan kehidupan kita apapun tetap tarik garis merahnya. Ambil rema hari ini, apa yang Tuhan mau perbuat, panjang lebar dari sekian ketekunan dan sebagainya, setia. Ambil, Tuhan, iya ini aku yang kurang, berarti aku harus menambahkan ini. Iya Tuhan, ini aku yang lemah, tambahkan ini. Saya tidak mau musik. Kita akan memuji, kita akan menyembah. Karena Allah kita Allah yang heran, amin. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu karena kasih Tuhan. Yang kita menjalani hidup dengan selalu percaya. Dan kita berdoa, Tuhan menyentuh. Jangan sampai pernah katakan ini bukan untuk aku, firman ini bukan untuk aku, tapi katakan Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Betapa aku menyintai kasih dia. Biar suami itu sehingga menyanyikan pujian ini. Bapa, sentuh jiwaku, sentuh hatiku, sentuh pikiranku, sentuh perasaan. Karena apapun yang terjadi, kita tidak pernah sendiri. Kita menyadari bahwa Tuhan selalu beri yang terbaik. Jesus. Sekali melayani ibadah, kita taat beribadah kepada Tuhan.
pernah berhenti. Satu hati kami, satu kami Tuhan. Biarlah Kau ubah hidup kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Dalam kehidupan kami menjadi memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau menuntun kami, Engkau membela kami. Kami boleh terus menyembah-Mu Tuhan. Boleh terus meninggikan nama-Mu selalu. Jesus. Pujikan dari hati itu. Nyatakan komitmenmu tidak ada Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kamu besar kasih setia. Dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sepanjang ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak berteru, menyembah Yesus Tuhan
tekun, kami boleh setia, kami boleh menguasai diri. Biar kami terus menyalurkan kasih kami tanpa kepura-puraan. Karena Engkau yang terindah itu dasar kami. Karena Engkau lebih dulu melayani kami, Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dulu kami yang terbuang, kami sampah, tapi kami menjadi manusia yang berharga di mata-Mu. Kau angkatkan karena peristiwa di Golgota, karena salib itu, sehingga kami diselamatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman. Biar kami menjadi seorang pemuji, seorang penyembah yang tidak pernah berputusan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang. Memberkati hamba Ibu Yanti sudah menyampaikan isi hati. Biar firman ini menjadi bagian kami, menjadi gaya hidup kami. Roh Kudus yang memeteraikannya. Berkati pelayan, berkati rumah tangga, berkati apapun yang dikerjakan. Tuhan yang memberikan perkenan, Tuhan beri berkat untuk Ibu ya. Keluarganya menjadi keluarga yang dikenal dimanapun, menjadi keluarga yang menyembah Tuhan. Dan kami semua diberkati, kami semua dilindungi, kami semua dikasih oleh Tuhan, menjadi jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah, terpujilah, terpujilah Tuhan, dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat. Kita akan siapkan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan untuk kali ini. Saya undang yang bertugas untuk membawakan doa persembahan. Yesus apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Ibadah saya tutup. Bapak Ibu juga kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu atas kami pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu, anak-anak-Mu yang benar-benar Tuhan bisa menjadi berkat, bisa mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan yang semakin nampak muram dan tak menentu Tuhan. Dan percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa ada pada kami, pada anak-anak-Mu semuanya di tempat ini, bahkan di tempat di bulan dunia Tuhan. Kau tetap menyertai dan kami boleh hidup dengan baik dan dengan iman penuh kepadamu. Kami juga tetap berharap Tuhan pimpinanmu, perlindunganmu, berkat atas kami anak-anak-Mu semuanya Tuhan, untuk hamba-hambamu, gembala-gembala, pengajar, penginjil, dan semua Tuhan anak-anak untuk melayani apa yang sudah dipercayakan kepada mereka Tuhan.
Kami berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi ini kami sudah boleh beribadah, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami tetap bersyukur Tuhan di tengah-tengah hari-hari ini, dan kami tetap Tuhan berharap pada-Mu, sehingga hari-hari ke depan menjadi kami semakin menjadi kuat, kami menjadi semakin meningkat iman kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah Tuhan, kami tetap percaya Tuhan tetap menyertai kami, memberkati kami, Bapak Gembala dan Bu Gembala, pelayan-pelayan Tuhan semuanya. Tuhan sudah melancar pagi hari ini Tuhan, juga kami semua jemaat Tuhan yang percaya Tuhan tetap menyertai kami, tetap melindungi kami, bahkan bukannya kami Tuhan, anak-anak kami, cucu kami, dan semua generasi di bawah kami percaya Tuhan tetap menyertai dan tetap melindungi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, doa berterima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Indonesia, terima kasih untuk Jawa Timur, terima kasih untuk Surabaya tercinta. Biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu Kau turunkan, Kau berikan untuk orang-orang-Mu, untuk biji mata-Mu, yaitu orang-orang yang terkasih. Terima kasih Bapak, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dimanapun berada, ada dalam perlindungan Tuhan. Dan untuk cuaca, biarlah Tuhan memberikan cuaca yang baik. Kalau boleh Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Kami percaya Tuhan, biarlah memberi kekuatan, kesehatan untuk anak-anak-Mu, jemaat GKB Sitoyoso Tuhan. Meskipun COVID masih ada dan bahkan meningkat, tapi perlindungan-Mu oleh kuasa darah Yesus memberikan kepada kami kekuatan, kepada kami daya tahan tubuh yang baik. Namun kiranya kami boleh memelihara iman kami, kodrat ilahi kami Tuhan, hari-hari dari hari ke hari diperbarui, semakin bertumbuh, semakin kuat di hadapan. Terima kasih Bapak, berkati anak sekolah, berkati pemuda remaja, berkati orang dewasa, bahkan yang manusia lanjut usia pun Tuhan, Kau yang memberkati, kasih-Mu tercurah keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Terima kasih Bapak, menegakkan tangan kami Tuhan untuk terima berkat-Mu, dan yang berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam itu dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, dan yang mengaruniakan kepada kita kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan, berkat-berkat yang selalu baru mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.